Assalamualaikum Sobat Monteza YT, pada video kali ini kita akan membahas tentang sapi merah Yahudi. Benarkah pengorbanan sapi merah Yahudi menjadi pertanda hari kiamat? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai mitos dan kepercayaan yang menyelimuti topik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dari beberapa artikel yang kami baca disebutkan bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang sedang menyiapkan upacara pengorbanan sapi merah betina. Sapi merah betina ini katanya akan dikorbankan atau dibakar sebagai bagian dari persiapan pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Kuil ketiga ini rencananya akan dibangun di lokasi Temple Mount atau Bukit Bait Suci di Yerusalem. Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir, kaum Yahudi kan hanya ingin membangun kuil suci. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau kuil suci itu dibangun akan terjadi perang besar. Karena kuil suci itu tidak bisa dibangun kalau masih ada bangunan lain di sekitarnya. Bangunan lain yang dimaksud itu tentunya adalah Masjid Suci Al-Aqsa, salah satu situs suci umat Islam. Tentu saja negara-negara Islam yang berada dekat daerah situ tidak akan tinggal diamkan. Selain ditentang umat Islam, pembangunan Bait Suci juga ditentang dari sebagian besar kalangan umat Yahudi sendiri. Kenapa? Karena menurut mereka kalau kuil ketiga ini dibangun sekarang, itu bukannya membuat umat Yahudi senang. Justru ini membuat sebagian besar umat Yahudi malah takut. Loh, kok bisa mereka malah takut? Makanya nonton videonya sampai habis. Konon, katanya orang-orang Yahudi dari kalangan tertentu sudah berhasil menangkap sapi merah betina yang sesuai dan bisa dipakai dalam upacara penyucian. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, mari kita bahas terlebih dahulu kenapa sih orang Yahudi itu begitu ingin mencari sapi merah. Dalam tradisi Yahudi, sapi merah atau parah adumah memiliki makna yang sangat sakral dan penting. Sapi merah betina yang sempurna tanpa cacat dan belum pernah dipakai untuk bekerja dianggap sangat langka dan istimewa. Menurut kitab bilangan dalam Alkitab Ibrani, sapi merah digunakan dalam upacara penyucian untuk menghilangkan kenajisan yang disebabkan oleh kematian. Abu dari sapi merah yang dibakar dicampur dengan air suci digunakan untuk membersihkan dosa dan kenajisan. Upacara ini bukan hanya sekadar tradisi kuno, bagi banyak orang Yahudi, terutama yang ortodoks, menemukan dan mengorbankan sapi merah adalah langkah penting dalam rangka persiapan pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Kuil ini diyakini akan menjadi tempat ibadah paling suci dan pusat dari era Mesianis yang mereka nantikan. Kuil ketiga disebut demikian karena dalam sejarah agama Yahudi sudah ada dua kuil suci sebelumnya yang didirikan di Yerusalem yang dikenal sebagai kuil pertama dan kuil kedua. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sejarah kedua kuil tersebut dan mengapa kuil yang direncanakan ini disebut kuil ketiga. 1. Kuil pertama, Solomon's Temple, dibangun oleh Raja Salomo. Kuil pertama dibangun oleh Raja Salomo sekitar tahun 957 SM sesuai dengan perintah Tuhan yang diterima oleh ayahnya, Raja Daud. Pusat ibadah kuil ini menjadi pusat ibadah utama bagi bangsa Israel, tempat tabut perjanjian disimpan dan upacara keagamaan dilaksanakan. Dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 586 SM, kuil pertama dihancurkan oleh tentara Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar Tegudi. Penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Kuil kedua, Second Temple, dibangun kembali setelah pembuangan. Setelah pembuangan Babel, bangsa Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem oleh Raja Persia, Kores Agung, dan mulai membangun kembali kuil pada tahun 516 SM. Renovasi oleh Herodes Agung, kuil kedua mengalami renovasi besar-besaran oleh Herodes Agung pada abad pertama SM, menjadikannya lebih megah dan besar. Dihancurkan oleh Romawi. Kuil kedua dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 20M selama pemberontakan Yahudi pertama, suatu peristiwa yang menyebabkan diaspora besar-besaran bangsa Yahudi. Di kuil ketiga, harapan dan banyak orang Yahudi, terutama yang ortodoks, percaya bahwa kuil ketiga akan dibangun di masa depan sebagai bagian dari era Mesianis. Mereka percaya bahwa kedatangan Mesias Yahudi akan membawa pembangunan kuil ketiga. Persiapan dan kontroversi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan kuil ketiga, termasuk pencarian sapi merah yang sempurna untuk upacara penyucian. Namun rencana ini sangat kontroversial karena lokasi yang diinginkan untuk kuil ketiga adalah Temple Mount, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, yang merupakan situs suci bagi umat Islam.
Disebut kuil ketiga karena akan menjadi penerus langsung dari dua kuil sebelumnya, meneruskan tradisi ibadah Yahudi di Yerusalem yang telah berlangsung selama ribuan tahun, dengan harapan bahwa kehadiran kuil ini akan membawa era baru kedamaian dan pemulihan spiritual bagi bangsa Yahudi. Ritual penyucian disebut demikian karena tujuannya adalah untuk membersihkan atau menyucikan seseorang dari kenajisan atau dosa. Dalam tradisi Yahudi, ritual ini melibatkan penggunaan abu dari sapi merah yang dibakar, yang kemudian dicampur dengan air suci, dan digunakan untuk memurnikan individu yang dianggap najis, terutama yang telah bersentuhan dengan kematian. Proses ini dianggap penting untuk memulihkan keadaan spiritual dan ritual seseorang agar mereka dapat kembali melakukan ibadah dengan layak. Sapi merah yang akan dikorbankan dalam ritual penyucian dalam tradisi Yahudi memiliki ciri-ciri spesifik yang sangat ketat. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi. Warna merah sapi harus memiliki bulu berwarna merah sempurna. Bahkan 2 atau 3 helai bulu yang berwarna berbeda dapat membuat sapi tersebut tidak memenuhi syarat. 2. Betina. Sapi yang dikorbankan harus betina. 3. Tanpa cacat atau noda. Sapi harus bebas dari cacat fisik dan noda. Ini termasuk tidak adanya bekas luka atau tanda-tanda lain yang bisa dianggap sebagai cacat. 4. Belum pernah dipakai untuk bekerja. Sapi tidak boleh pernah digunakan untuk pekerjaan apapun, seperti membajak ladang atau menarik beban. Bahkan memasang kuk di lehernya untuk pertama kalinya akan membuatnya tidak layak untuk dikorbankan. 5. Umur. Sapi biasanya harus mencapai usia tertentu sebelum bisa dianggap layak, biasanya sekitar 3 hingga 4 tahun. 6. Kesehatan. Sapi harus dalam keadaan sehat, tanpa penyakit atau kondisi yang dapat dianggap sebagai cacat. Ciri-ciri ini didasarkan pada ketentuan yang ditemukan dalam kitab Bilangan di Alkitab Ibrani, yang menetapkan standar yang sangat ketat untuk memastikan kemurnian dan kelayakan sapi untuk digunakan dalam ritual penyucian. Ya, pengorbanan sapi merah pernah dilakukan dalam sejarah agama Yahudi pada zaman dulu, terutama dalam konteks upacara penyucian yang diatur dalam kitab Bilangan di Alkitab Ibrani. Ritual ini memiliki makna yang sangat penting dalam kepercayaan dan praktik agama Yahudi kuno. Menurut catatan sejarah, pengorbanan sapi merah dilakukan untuk tujuan penyucian, yaitu membersihkan individu atau benda-benda dari kenajisan atau dosa, terutama yang disebabkan oleh kontak dengan kematian. Abu dari sapi merah yang dibakar dicampur dengan air suci dan digunakan untuk memurnikan orang-orang yang telah terkena kenajisan tersebut. Namun, setelah penghancuran kuil kedua oleh tentara Romawi pada tahun 70 praktik pengorbanan sapi merah tidak lagi dapat dilakukan karena tidak ada lagi kuil di Yerusalem tempat upacara ibadah Yahudi dilakukan. Sejak saat itu, tradisi ini menjadi tidak dilakukan secara harfiah, meskipun dalam beberapa kalangan Yahudi Ortodoks harapan untuk kembalinya kuil ketiga dan pembangunan kembali praktik-praktik ibadah kuno masih ada. Iya, dalam beberapa kalangan Yahudi, kemunculan sapi merah dipandang sebagai pertanda penting terkait dengan kedatangan Mesias dan hari kiamat. Meskipun tidak semua orang Yahudi memandang hal ini demikian, ada keyakinan kuat di antara beberapa kelompok Ortodoks bahwa kemunculan sapi merah adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang menandai akhir zaman. Konsep ini didasarkan pada penafsiran teks-teks kuno dalam kitab-kitab Yahudi yang mengaitkan pengorbanan sapi merah dengan pembangunan kembali kuil ketiga di Yerusalem, yang diyakini akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Kemunculan sapi merah dipandang sebagai tanda dari Allah yang menunjukkan persiapan untuk kedatangan Mesias dan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang disebut dalam tradisi Yahudi. Bagi beberapa orang Yahudi, keberadaan sapi merah yang memenuhi kriteria untuk dikorbankan dapat dipandang sebagai tanda dari Allah bahwa mereka sudah siap untuk memulai proses pembangunan kembali kuil ketiga dan memulai tahap baru dalam sejarah spiritual mereka. Namun, pandangan ini juga diperdebatkan di antara kalangan Yahudi sendiri, dan tidak semua orang Yahudi mempercayainya sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Sampai saat ini belum ada laporan resmi atau bukti yang menegaskan kemunculan sapi merah yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam tradisi Yahudi untuk dikorbankan dalam upacara penyucian.
Meskipun terdapat beberapa klaim atau spekulasi tentang kemunculan sapi merah di berbagai waktu dan tempat, namun tidak ada konsensus di kalangan umat Yahudi maupun peneliti agama tentang keberadaan sapi merah yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam tradisi Yahudi kuno. Pencarian sapi merah yang sesuai telah menjadi fokus bagi beberapa kelompok Yahudi Ortodoks yang mengharapkan pembangunan kembali kuil ketiga di Yerusalem dan memulai kembali praktik-praktik ibadah kuno. Namun, sampai saat ini, tidak ada sapi merah yang diakui secara luas oleh komunitas Yahudi atau otoritas keagamaan yang dianggap memenuhi semua persyaratan untuk digunakan dalam upacara penyucian. Dalam beberapa kasus, laporan tentang kemunculan sapi merah telah terbukti sebagai spekulasi atau penipuan. Sementara dalam kasus lain, belum ada bukti yang memadai untuk mendukung klaim tersebut. Sehingga, status kemunculan sapi merah saat ini masih merupakan misteri dan sumber kontroversi di kalangan umat Yahudi.